Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Korea yang cukup baru berjudul Special Delivery yang dirilis tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bekerja sebagai driver profesional pengiriman paket khusus. Tak peduli apa isi paketnya, ia akan tetap menjalankan misinya asal mendapat bayaran yang besar. Ya wis, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Anha. Ia merupakan seorang driver profesional yang mengirimkan paket khusus dengan rate keberhasilan 99%. Anha bekerja untuk bosnya bernama Baek Sajang yang mempunyai bengkel sekaligus jasa kirim khusus. Prinsip perusahaan bos Baek adalah tidak mempermasalahkan isi paketnya atau identitas pelanggan, asalkan mendapatkan bayaran yang besar. Bos Baek kemudian mendapat orderan untuk mengantar orang pada malam hari. Anha juga meminta tarif tambahan dan Bos Baek pun setuju. Malam harinya Anha bertemu kedua pelanggan yang sedang terburu-buru karena dikejar seseorang. Saat sampai di mobil, kedua pelanggan ini nampak tak percaya dan juga ragu karena drivernya seorang wanita. Karena terpaksa, pelanggan pun langsung masuk dan Anha mulai memamerkan skill mengemudinya. Anha dengan sangat handal menggocek-gocek mobil musuh dengan BMW miliknya. Hal itu membuat sang pelanggan percaya dengan skill Anha dengan perasaan takut. Anha tak takut sama sekali meskipun dihadang banyak mobil musuh pelanggan. Ia masuk ke dalam gang dan dengan kerennya ia ngedrift memarkirkan mobilnya yang membuat dirinya tidak ketahuan. Saat akan pergi, Anha ketahuan dan segera kabur dari sana. Lagi-lagi ia berhasil lolos dari kejaran musuh. Anha kemudian diam-diam mundur untuk kabur. Namun sayang, lagi-lagi ia ketahuan yang mengharuskan mereka semua kejar-kejaran lagi. Anha kemudian menghancurkan tiang-tiang bangunan layaknya game Most Wanted dan masuk ke dalam gang sempit agar lolos dari kejaran musuh. Tak sampai di situ, satu mobil lainnya masih mengejar Anha. Dengan nekat ia menerobos palang pintu kereta api yang dimana jarak kereta api sangat dekat dengan mobilnya. Beruntung ia berhasil dan lolos dari kejaran musuh. Puas dengan pekerjaan Anha, pelanggan pun memberikan bayaran dan menawari bekerja dengannya. Tapi Anha menolak. Kemudian scene berganti ke seorang pria bernama Dosik. Ia menjadi buronan seorang polisi sekaligus gangster bernama Kyungpil. Dosik juga mempunyai anak bernama Sowon. Alasan Dosik dikejar-kejar karena ia mencuri uang judi dan kunci brankas berisi uang milik Kyungpil. Dirasa jadi buronan, Dosik pergi ke bandar judi bernama Gibang untuk mengambil pesanannya, yaitu paspor palsu untuk kabur ke luar negeri. Kemudian Gibang menyarankan Dosik untuk menggunakan jasa Anha karena banyak orang yang kabur sendiri pada akhirnya harus tertangkap sebelum sampai di pelabuhan. Ide tersebut pun disetujui oleh Dosik. Scene berganti ke Kyungpil yang datang ke tempat pengolahan judinya. Di sana ia segera mengambil uang di brankas karena bisnis judinya ketahuan saat ajang olahraga baseball. Dosik yang dalam perjalanan ditelepon oleh Kyungpil. Ia berusaha tak mengangkatnya, tapi pada akhirnya teleponnya tak sengaja terangkat karena ia hampir menabrak.
Kyungpil kemudian mengancam akan membunuhnya jika tak segera mengembalikan kunci miliknya. Tapi Do-sik tak peduli dan malah menantang Kyungpil untuk segera mengambilnya. Paginya Bos Baik mendapat orderan dari Gibang, yang pastinya orderan tersebut dipesan untuk mengangkut Do-sik dan juga Sowon. Awalnya Anha menolak karena orderan dari Gibang selalu mendapat masalah. Tapi Bos Baik memaksa dan menjanjikan bayaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Mendengar hal itu, Anha pun langsung setuju. Mereka pun segera menyiapkan mobil beserta alat-alat untuk mengganti plat nomor dan juga membuat rencana agar perjalanan menuju pelabuhan aman dan juga cepat. Di tempat janjian yaitu lapangan baseball, Do-sik dikejutkan dengan Kyungpil beserta anak buahnya yang sudah datang. Panik, Do-sik pun langsung masuk dan mengunci pintunya. Ia kemudian menyuruh anaknya untuk pergi duluan sambil membawa uang beserta kunci brankas. Sedangkan Do-sik sendiri akan menahan Kyungpil yang sudah memaksa masuk ke dalam gudang. Setelah Sowon sudah berhasil kabur, dengan nekat Do-sik membuka pintu dan langsung menghajar anak buah Kyungpil. Tapi sayang ia harus kalah dan dihajar balik habis-habisan. Meski sudah babak belur, Do-sik masih tetap saja tidak ingin memberitahu lokasi kuncinya. Sadar jika anak Do-sik membawa kunci brankas, anak buah Kyungpil segera mengejar hingga akhirnya Sowon sampai di mobil Anha. Awalnya Anha tak mau membuka pintunya karena paket yang bermasalah. Tapi pada akhirnya Anha iba dan membiarkan Sowon masuk sambil dihalangi beberapa anak buah Kyungpil. Di sisi lain, Do-sik menghajar satu penjaga dan segera kabur dari sana. Anha yang berhasil kabur kemudian terhalang oleh Kyungpil di depannya. Mereka berdua kemudian akan saling menabrakkan mobil. Tapi tiba-tiba Do-sik datang melempar tongkat baseball yang membuat mobil Kyungpil menabrak dirinya hingga tewas di tempat. Sedangkan Anha sendiri berhasil kabur. Kali ini tugas Kyungpil adalah menangkap Sowon untuk mendapatkan kuncinya. Ia juga menghilangkan bukti-bukti agar tak dicurigai. Setelah berhasil kabur, Anha memutuskan untuk meninggalkan Sowon karena tak ingin terlibat masalah lebih dalam lagi. Tapi di sini Sowon tetap mengikuti Anha karena ia tak punya siapa-siapa lagi selain ayahnya. Tak mau repot-repot, ia pergi ke seorang kenalan untuk menitipkan Sowon. Dan Anha mendapatkan uang setelah menitipkan Sowon. Terlihat sangat mencurigakan. Mereka berdua pun berpisah. Tapi saat perjalanan Anha merasa bersalah karena menelantarkan anak kecil. Dan ia kali ini memutuskan untuk kembali mengambil Sowon. Saat dicek ternyata Sowon ada di kamar mandi dan berusaha untuk kabur. Scene berganti ke Kyungpil yang berencana untuk mencari Anha dan ia juga menuduh Do-sik seakan-akan ia bunuh diri di gudang baseball yang terbakar. Satu anak buahnya nampak kurang yakin karena Kyungpil melakukan pencarian Anha secara terbuka atau terpublikasi oleh polisi lainnya. Tapi Kyungpil tak peduli karena uang di brankasnya sebanyak 30 miliar won. Kyungpil kemudian datang ke tempat Gibang dan ia langsung dihajar habis-habisan oleh anak buah Kyungpil. Setelah dihajar cukup parah, Gibang mengaku jika ia hanya perantara dan hanya memesankan saja. Dan perusahaan milik Bos Baik tidak bisa ditelepon lagi. Karena setiap satu kali telepon, Bos Baik mengganti nomor teleponnya agar tidak bisa dilacak. Di sisi lain, Anha dan Sowon memutuskan untuk menginap di hotel. Anha kemudian pergi keluar untuk mencari perlengkapan dan juga makanan. Di sisi lain, Kyungpil mendapatkan informasi jika Anha terlihat di supermarket dan menginap di sebuah hotel. Anha yang sudah sampai di hotel mendapati Sowon menangis karena tahu jika ayahnya sudah tewas dari berita.
Di waktu bersamaan, anak buah Kyung Pil sudah sampai di hotel. Namun anak buah Kyung Pil salah masuk kamar dan Eun-ha tahu keberadaan mereka dari jebakan yang sudah dipasang. Eun-ha pun kabur menyamar menjadi kurir makanan. Dan sialnya ia berpapasan dengan Kyung Pil yang baru saja datang. Kyung Pil curiga dan mengikuti Eun-ha sampai ke dalam lift. Saat di dalam lift, Kyung Pil sadar dan meminta Eun-ha segera memberikan Sowon. Eun-ha menolak dan langsung diserang oleh Kyung Pil sambil ditodong pistol. Beruntung Sowon menggigit kaki Kyung Pil yang membuat Kyung Pil lengah dan mereka berdua berhasil kabur. Di parkiran, Eun-ha dengan cepat mencuri sebuah mobil untuk kabur dari sana. Singkat cerita, Kyung Pil yang sudah sampai di kantor polisi didatangi oleh NIS Korea, semacam FBI, bernama Myong. Ia datang untuk menginvestigasi kematian Do-sik yang janggal. Tapi kali ini Kyung Pil menuduh Eun-ha jika sudah membunuh Do-sik. Mereka semua kemudian mulai menyelidiki keberadaan Eun-ha, hingga akhirnya mereka menemukan lokasi Eun-ha. Di sisi lain, Eun-ha pergi menemui orang yang diyakini sebagai Ibu Sowon. Tapi saat bertemu, benar saja itu Ibu Sowon. Namun sayang, ia tak menganggap Sowon sebagai anaknya. Saat kembali, Sowon mencoba menemui ibunya, tapi tidak diperbolehkan Eun-ha karena itu akan sia-sia. Tak lama kemudian, tiba-tiba anak buah Kyung Pil memukul Eun-ha dari belakang. Dengan cepat, Eun-ha pun menusukkan obeng ke kaki musuhnya. Ia kemudian segera menyelamatkan Sowon yang tertangkap. Setelah berhasil menyelamatkan Sowon, Eun-ha pun harus adu mekanik dengan orang yang ditusuk obeng tadi. Dengan skill setara pro player, Eun-ha berhasil menggocek-gocek dan membuat musuhnya jatuh dari atas parkiran. Dalam perjalanan kabur, Eun-ha yang terluka akhirnya pingsan. Sowon mencoba meminta bantuan dari pengendara lain dan menjanjikan diberi uang yang sangat banyak. Myong curiga terhadap kasus ini karena rekaman CCTV menunjukkan jika Eun-ha berusaha menyelamatkan Sowon, bukannya menculiknya. Tapi Kyung Pil tak peduli dan mematikan ponselnya. Ia kemudian masuk ke kamar rumah sakit anak buahnya dirawat. Kyung Pil yang marah langsung membunuh anak buahnya karena membuat situasi semakin rumit. Paginya, Eun-ha terbangun di dalam mobil yang sudah reot. Ternyata Sowon menukar semua uang miliknya yang sangat banyak itu untuk mobil tersebut. Eun-ha kemudian menelpon bos Baek karena ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Bos Baek kemudian menyuruh mereka berdua kembali ke markas dan akan membuat paspor palsu untuk Sowon agar dikirim ke luar negeri. Kyung Pil yang tahu lokasi Eun-ha menyewa beberapa seorang gangster sadis untuk membantunya menangkap mereka berdua. Eun-ha yang sudah sampai di markas memberi kunci brankas milik Kyung Pil. Bos Baek berencana untuk memberi kunci brankasnya setelah Sowon pergi karena kali ini ia tak mau ada masalah lagi. Di sisi lain, agen NIS yang mengelola TKP kematian Do-sik menemukan jam tangan milik Do-sik yang berisi rekaman pembicaraan Kyung Pil yang saat itu sedang menyiksanya. Karena hal itu, Myong sadar jika pembunuh sebenarnya adalah Kyung Pil. Singkat cerita, saat malam hari, bos Baek tiba-tiba diserang oleh pasukan Kyung Pil sampai babak belur. Saat ditanya lokasi Sowon dan Eun-ha, bos Baek tak ingin memberitahu, yang membuat tangannya harus dipaku. Karyawan bos Baek bernama Asif ini sadar jika ada serangan. Ia segera menyembunyikan Sowon dalam bagasi dan bergegas menyelamatkan bos Baek.
Namun sayang minim pengalaman, ia kalah dan disiksa agar Bos Baik mengatakan lokasi mereka berdua. Bos Baik menyerah dan bilang jika ia mempunyai kunci milik Kyungpil yang ada di brankas. Kyungpil pun percaya dan melepas paku-paku yang melekat di tangan Bos Baik. Saat membuka brankas, bukannya mengambil kunci, Bos Baik malah mengambil shotgun dan langsung menembak anak buah Kyungpil. Tapi pada akhirnya ia harus tertembak dan harus tewas di tangan Kyungpil. Kyungpil dan anak buahnya kemudian segera mencari keberadaan Sowon yang masih di markas. Nasib sial tak ada yang tahu. Satu anak buah Kyungpil berhasil menemukan Sowon di dalam bagasi. Anha yang baru sampai dari pelabuhan harus mendapati bosnya tewas dan ia juga harus melihat Sowon yang ditangkap. Ia pun marah. Anha mematikan listrik dan dengan cepat membunuh anak buah Kyungpil layaknya seorang asasin. Ia juga berhasil menusuk perut Kyungpil. Asif yang masih selamat segera menyelamatkan Sowon dan segera pergi dari sana. Sedangkan di dalam Anha masih terlibat dalam pertarungan. Karena Kyungpil menggunakan pistol, Anha pun segera kabur dari sana dan segera mencari Sowon yang sembunyi. Setelah mencari-cari, Sowon berhasil ditemukan. Saat akan pergi dari sana, tiba-tiba Kyungpil menabrak mereka berdua dengan alat berat. Kyungpil kemudian berhasil mendapatkan Sowon dan menjadikannya sandera. Kyungpil pun langsung menjatuhkan Sowon ke dalam laut dan langsung menembak Anha. Sedangkan Anha sendiri menyelamatkan Sowon sekaligus menusuk dada Kyungpil. Anha yang akan naik dari air ditahan oleh Kyungpil. Ia pun menyuruh Sowon segera naik, sedangkan dirinya akhirnya tenggelam bersama Kyungpil. Di atas, Sowon berhasil diselamatkan oleh Miyong beserta polisi lainnya yang sudah berdatangan. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, kehidupan Sowon semakin membaik. Ia pindah sekolah dan tinggal di panti asuhan. Ia juga mendapatkan teman baru yang baik kepada dirinya. Suatu hari saat Sowon pulang dari sekolah, ada mobil jeep mengikutinya. Saat Sowon melihat, ternyata pemiliknya adalah Anha dan ia masih hidup setelah tenggelam bersama Kyungpil. Di akhir film, Anha mendapat orderan dan memutuskan untuk mengajak Sowon, dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Special Delivery, film gabungan antara The Transporter dan Fast and Furious, yang pastinya akan lebih seru jika kalian tonton filmnya secara langsung. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.